Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilih Ramdhani dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 10.12.0461. Video ini akan menjelaskan tentang hakikat manusia atau Marifatul Insan. Keunikan yang pertama dalam hakikat manusia atau Marifatul Insan adalah manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau dalam kurung mukarram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkannya ke dalamnya ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati dalam kurung, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Quran Surat Asy-Syaddah ayat 9. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh manusia. Kemudian pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ruh ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim sampai dengan jabang bayi keluar dari rahim manusia. Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi segumpal daging, selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada manusia dan mencatat empat hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rizki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya manusia." Keunikan kedua dalam hakikat manusia atau Marifatul Insan adalah manusia adalah makhluk Allah yang mendapatkan tanggung jawab besar atau dalam kurung mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusialah yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja tidak semua manusia bisa menunaikan amanat dengan baik. Sebagian manusia justru sebaliknya berlaku berkhianat. Adapun amanat manusia pada dasarnya ada dua. Amanat pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Sedangkan amanat manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia." Ketiga dalam hakikat manusia atau Marifatul Insan adalah manusia adalah makhluk Allah yang diberikan pilihan atau dalam kurung mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat, dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, ingkar, dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atau pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapatkan pahala, balasan kebaikan, dan surga menanti. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapatkan dosa, balasan keburukan, dan neraka menanti. Apa keunikan hakikat manusia atau Marifatul Insan di atas? Kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini.
Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang di tengah-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikannya mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya, dan semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.